Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyuliana dari semester 6 Kebijakan Publik 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Perancis. Yang pertama adalah bentuk negara. 1. Republik. Indonesia bentuk negaranya Republik Kesatuan Indonesia atau NKRI dengan sistem kesatuan yang artinya pemerintah pusat memiliki wewenang yang luas dalam mengatur seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Prancis bentuk negaranya republik juga, tetapi dengan struktur semi-presidensial yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Yang kedua, populasi. Indonesia negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di berbagai pulau. Kalau Perancis memiliki populasi sekitar 67 juta penduduk, sebagian besar tinggal di wilayah metropolitan di sekitar Paris dan beberapa kota besar lainnya. Yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara Indonesia menganut sistem hukum tata negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulisnya. Sedangkan hukum tata negara Prancis memiliki konstitusi yang berpusat pada prinsip-prinsip republik dan hak asasi manusia yang diatur oleh hukum tata negara yang berbeda dengan Indonesia. 4. Kepala negara. Kepala negara Indonesia Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan juga kepala negara Prancis Presiden juga merupakan kepala negara dan pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. 5. Ukuran dan luas wilayah. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 1.094,569 km², terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. 5 pulau terbesarnya adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Pulau Borneo, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan Prancis, negara ini terletak di Eropa Barat dengan luas wilayah sekitar 551.695 km². Prancis memiliki berbagai jenis geografi mulai dari pegunungan di Alpen dan Pyrenees, daratan tinggi dan masih sentral hingga daerah pesisir di sepanjang Atlantik dan Mediterania. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Indonesia negara kesatuan yang menganut sistem republik dengan presidensial, terbagi menjadi provinsi-provinsi yang memiliki otonomi tertentu di bawah pemerintahan pusat di Jakarta. Kalau Prancis negara republik semi-presidensial dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari presiden yang dipilih secara langsung dan parlemen yang terdiri dari majelis nasional dan senat. Yang kedua adalah struktur pemerintahan. Di Indonesia, struktur pemerintahan terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, itu adalah presiden dan kabinetnya, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lainnya. DPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Dan negara Prancis,
Struktur pemerintahannya juga memiliki 3 cabang pemerintahan yang mirip dengan Indonesia. Eksekutif adalah presiden dan pemerintahannya, legislatif, parlemen terdiri dari Majelis Nasional dan Senat, dan yudikatif itu adalah sistem peradilan independen. Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan Senat terdiri dari anggota yang dipilih oleh majelis regional. 3. Pembagian administratif. Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota. Provinsi dan kabupaten atau kota memiliki otonomi tertentu dalam mengelola urusan lokal. Sedangkan Prancis, pembagian administratif terbagi menjadi region-region yang dipimpin oleh prefek dan kemudian dibagi lagi menjadi departemen-departemen. Prancis memiliki tingkat otonomi yang disignifikan untuk region-regionnya dalam pengelolaan urusan lokal. 4. Sistem hukum. Di Indonesia memiliki sistem hukum yang berasal dari campuran hukum adat, hukum Belanda kolonial, dan hukum modern berdasarkan Konstitusi 1945. Sistem peradilan diatur oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Sedangkan Prancis menggunakan sistem hukum yang berbasis pada hukum sipil atau Code Sivil yang berakar dari tradisi Romawi atau Germanik. Sistem peradilan Prancis diatur oleh Mahkamah Agung atau Cour de Cassation sebagai pengadilan tertinggi. Yang kelima adalah kewenangan dan desentralisasi. Indonesia mengalami proses desentralisasi yang signifikan sejak reformasi tahun 1998 yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam mengelola keuangan dan urusan pemerintahan lokal. Sedangkan Prancis juga memiliki sistem desentralisasi yang kuat, di mana region dan departemen memiliki kewenangan dalam bidang tertentu seperti pendidikan, transportasi, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemerintahan dilihat dari satu politik. Di Indonesia sistem politik republik dengan sistem presidensial. Sedangkan Prancis sistem politik republik semi presidensial dengan sistem campuran antara presidensialisme dan parlementarisme. Kemudian Indonesia pemerintahan presiden sebagai kepala negara dan pemerintah. Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sedangkan Prancis pemerintahannya presiden dipilih secara langsung. Parlemen terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Kemudian partai politik di Indonesia sistem multipartai dengan partai-partai yang beragam termasuk partai nasionalis, agama, dan sekuler. Sedangkan partai politik di Prancis sistem multipartai dengan partai-partai yang berpengaruh seperti Partai Sosialis, Konservatif, dan Partai Sayap Kanan. Kemudian stabilitas politik di Indonesia. Meskipun demokrasi relatif muda, Indonesia telah berhasil mengadakan pemilihan umum secara berkala dengan transisi kekuasaan yang damai. Sementara Prancis, stabilitas politiknya tradisi demokrasi yang kuat dengan sejarah panjang pemerintah republik.
Yang kedua, sosial. Indonesia keragamaan etnis, lebih dari 300 kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Kalau Prancis keragamaan etnis, mayoritas orang Prancis dengan minoritas imigran dari berbagai negara terutama dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Kalau Indonesia agama mayoritas Muslim sekitar 87% dengan minoritas Kristen, Hindu, dan Buddha. Sedangkan agama Prancis mayoritas non-religius atau sekular dengan minoritas Katolik, Muslim, dan agama lainnya. Kalau pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam akses pendidikan dan pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Kalau Prancis, pendidikan dan kesehatannya, sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik dengan akses yang luas bagi penduduknya. Kalau Indonesia, kesenjangan sosial, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kota dan pedesaan serta antara wilayah-wilayah. Kalau kesenjangan sosial di Prancis, fokus yang kuat pada kesejahteraan sosial dengan sistem kesejahteraan yang mengatasi sebagai besar masalah kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, budaya. Indonesia keanekaragaman budaya dipengaruhi oleh banyak tradisi lokal, agama, dan suku bangsa. Seni dan musik Indonesia terkenal dengan seni tradisional seperti wayang, batik, dan gamelan. Musik populer juga berkembang pesat. Makanan Indonesia, nasi, adalah makanan pokok dengan berbagai hidangan daerah yang kaya akan rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Sedangkan Prancis, warisan budaya terkenal dengan seni, sastra, dan arsitektur yang kaya. Pariwisata budaya sangat berkembang. Dan ada juga gastronomi, salah satu yang terbaik di dunia dengan kekayaan dari berbagai masakan regional dan wine yang terkenal. Dan ada juga mode dan seni seperti fashion, desain, dan seni teater serta film memiliki pengaruh global yang signifikan. Yang keempat, ada ekonomi. Di Indonesia, ekonomi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang pesat, sedangkan Prancis ekonomi salah satu ekonomi terbesar di Eropa dengan pasar yang matang. Kalau sektor utama di Indonesia pertanian, termasuk perkebunan, industri manufaktur, pertambangan, dan semakin pentingnya sektor jasa. Kalau sektor utama di Prancis, industri manufaktur, pariwisata, teknologi, keuangan, dan layanan. Tantangan dari ekonomi di Indonesia, infrastruktur yang masih perlu diingatkan, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang signifikan. Kalau tantangan dari Prancis, persaingan global, pengangguran pemuda, dan integrasi migran. Berikut saya akan menjelaskan 14 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan falsafah. Di Indonesia, pendekatan falsafah cenderung berpusat pada nilai-nilai sosial seperti gotong royong, keadilan, dan kebersamaan. Kalau Prancis seringkali lebih terfokus pada rasionalisme, individualisme, dan pemikiran kritis. Yang kedua ada pendekatan politik. Indonesia sebagai negara dengan sistem politik demokrasi Pancasila menempatkan nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat,
gotong royong, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam pembentukan kebijakan politik. Di sisi lain, Prancis memiliki sistem politik republik semi-presidensial yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Yang ketiga, pendekatan sistem. Di Indonesia, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang menggabungkan aspek-aspek dari demokrasi liberal dan nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, Prancis memiliki sistem republik semi-presidensial dengan pemerintah yang kuat dan terpusat di tangan presiden. 4. Pendekatan administrasional. Di Indonesia, pendekatan administrasional ditandai dengan sistem administrasi yang didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Setelah reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri. Sementara itu, pendekatan konstitusional Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menetapkan landasan hukum bagi pemerintah dan sistem politik Indonesia, serta mengatur hak-hak dasar warga negara dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintah. Di Prancis, pendekatan administrasional lebih terfokus pada sentralisasi dan kekuatan pemerintah pusat, meskipun terdapat beberapa upaya untuk mendekonsentralisasi kekuasaan kepada pemerintah lokal. Struktur administratif Prancis masih didominasi oleh pemerintah nasional. Sementara itu, pendekatan konstitusional Prancis didasarkan pada konstitusi republik yang ditetapkan pada tahun 1958. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak-hak asasi manusia. 5. Pendekatan perakiraan. Di Indonesia, pendekatan perakiraan seringkali menggunakan kombinasi antara analisis data historis, model statistik, dan penilaian ahli untuk memprediksi tren masa depan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, demografi, dan lingkungan. Kalau di Prancis, pendekatan perakiraan seringkali didasarkan pada analisis data statistik yang canggih dan model ekonometrika yang kompleks. 6. Pendekatan normatif. Di Indonesia, pendekatan normatif seringkali didasarkan pada hukum positif, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan undang-undang lainnya. Sementara itu, di Prancis, pendekatan normatif lebih didasarkan pada tradisi hukum sipil atau civil law yang menekankan pada teks hukum tertulis dan putusan pengadilan. Pendekatan kediktatoran versus demokrasi. Di Indonesia sebelum reformasi pada tahun 1998, negara mengalami periode kediktatoran di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu, kekuasaan politik dan kontrol atas institusi-institusi negara sangat terpusat di tangan presiden dan elit militer.
Setelah reformasi, Indonesia beralih ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif dengan adopsi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Pemilihan umum yang bebas dan adil diadakan secara teratur, partai politik berkembang, dan kebebasan sipil serta hak asasi manusia diakui dan dijaga lebih baik. Sementara di Prancis, negara telah lama menganut sistem demokrasi yang kuat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi Republik Prancis. Prancis memiliki sejarah demokrasi yang panjang yang dimulai dengan Revolusi Prancis pada abad ke-18. 8. Pendekatan empiris. Di Indonesia, pendekatan empiris sering kali didasarkan pada pengumpulan data langsung melalui survei, studi lapangan, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, Prancis, pendekatan empiris seringkali dikombinasikan dengan pendekatan teoritis dalam penelitian ilmiah. Penelitian seringkali menggunakan metode eksperimen, analisis statistik, dan model matematika untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. 9. Pendekatan nomotetik. Di Indonesia, pendekatan nomotetik sering digunakan dalam berbagai sidang penelitian termasuk ekonomi, sosiologi, dan kesehatan. Di Prancis, pendekatan nomotetik juga digunakan dalam berbagai bidang penelitian, terutama dalam ilmu sosial dan ilmu alam. 10. Pendekatan homologis. Di Indonesia, pendekatan homologis sering digunakan dalam studi perbandingan antara sistem politik, budaya, atau kebijakan dengan negara-negara lain termasuk Prancis. Di Prancis, pendekatan homologis juga digunakan dalam studi perbandingan dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. 11. Pendekatan ideografis. Di Indonesia, pendekatan ideografis sering digunakan dalam studi kasus tentang budaya, masyarakat, dan sejarah. Sedangkan di Prancis, pendekatan ideografis juga digunakan dalam studi sejarah, sastra, dan filsafat. 12. Pendekatan analogis. Di Indonesia, pendekatan analogis sering digunakan dalam studi perbandingan antara sistem politik, ekonomi, atau budaya dengan negara lain termasuk Prancis. Di Prancis, pendekatan analogis juga digunakan dalam studi perbandingan dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. 13. Pendekatan non-ekologis. Di Indonesia, pendekatan non-ekologis bisa diterapkan dalam studi-studi tentang dinamika politik, kebijakan ekonomi, atau perkembangan budaya. Di Prancis, pendekatan non-ekologis juga bisa diterapkan dalam studi-studi tentang budaya, sejarah, atau ekonomi. 14. Pendekatan ekologis. Di Indonesia, pendekatan ekologis sering digunakan dalam studi tentang pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan, atau manajemen sumber daya alam. Di Prancis, pendekatan ekologis juga diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan perkotaan, pertanian, atau kebijakan energi. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Prancis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.